Mereka cuma aku kasih kaya setahun, habis itu miskin lagi kayak itu. Saya yang pertama lah balik. Coba tanya sama orangku, apa kata si miskin tadi? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang besar. Kita masih mendapatkan sesuatu yang mungkin tak diberikan semua orang lain. Pada pagi hari ini kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dingin memang, sejuk memang, orang tadi malam hujan. Cuman insya Allah nikmat ini terus kita syukuri, karena ini nikmat yang tak bisa kita hitung dengan materi. Subhanallah, alhamdulillah, orang-orang yang berjamaah subuh seumpama beribadah satu malam. Inilah indahnya ketika kita bisa merasakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Insyaallah kita semua ini termasuk orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang diberikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkaitan salam kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita insyaallah kita semua ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Suatu hari ketika berjamaah subuh, Rasulullah SAW melihat shaf di ujung sebelah kanan. Ditengoknya penghuni biasanya itu tak ada. Siapa penghuni yang biasa duduk di shaf sebelah kanan itu? Namanya Syu'bah, seorang sahabat yang tak kaya, sederhana. Tak ada ditengoknya. Makanya biasa imam itu kalau mau nengok sholat, mau mulai sholat, ditengoknya keliling semua. Tapi ditengoknya sebelah kanan tak ada Syu'bah tadi. Ditanyanya sama jemaah, wahai para sahabat, apakah kalian ada yang mengetahui keberadaan Syu'bah? Satu orang pun tak ada yang tahu. Ditunda Rasul sholat itu sebentar. Tapi seberapa batas lama lah bisa ditunda? Karena subuh juga mau habis. Akhirnya sholat subuh ditunaikan tanpa keberadaan seorang sahabat yang bernama Syu'bah. Setelah sholat, Rasul tanya lagi, adakah yang tahu di mana rumah Syu'bah? Ada, kata salah satu sahabat, tunjuk tangan sahabat tadi. Yuk kita tengok Syu'bah. Setelah sholat subuh, setelah aktivitas apa yang dibaca setelah sholat subuh, mereka pun rame-rame bersama Rasul datang berjalan kaki ke rumah Syu'bah. Kapan sampainya? Sholat duha. 3 jam perjalanan menuju rumah Syu'bah. Sampai di muka rumah Syu'bah, diketuk Rasulullah pintu rumah Syu'bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata seorang perempuan,
di rumah Su'ban? Iya ya Rasul, kami kehilangan Su'ban. Pagi ini dia tidak berjamaah di masjid. Iya benar ya Rasul. Di mana dia? Dia sudah meninggal ya Rasul. Apakah alamat yang bisa kami tahu? Apa tanda-tandanya Su'ban meninggal? Biar menjadi pelajaran bagi kami, kata Rasul. Su'ban ada berkata 3 hal ketika dia sakaratul maut. Yang pertama dia bilang, kenapa enggak lebih jauh? Yang kenapa tidak yang baru? Dan kenapa tidak semua? Mendengar itu Rasulullah SAW tersenyum. Masya Allah, tabarakallah. Apakah itu takwilnya ya Rasul? Kata istri Su'ban. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Su'ban melihat pahalanya ketika sakaratul maut, dia berjalan jauh ke masjid. Ditengoknya bahagia betul, besar betul pahala ke masjid tuh. Sampai dia berkata, kenapa enggak lebih jauh? Kalau seumpamanya lebih jauh pasti lebih besar pahalanya. Kenapa tidak semua? Su'ban ini enggak kaya orangnya Pak, enggak kaya orangnya Bu. Dia jumpa orang miskin yang kelaparan, dia punya sepotong roti, dibaginya berdua roti tadi. Ditengoknya pahala sebelah roti tadi begitu besar, berpikir dia, kenapa enggak semua? Kalau semua kayak mana besar pahalanya? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Su'ban punya baju 2. Ya umum lah, kalau kita punya baju 2, nyedekahkannya kan gak mungkin yang baru, yang lama. Itu terjadi pada masa itu. Kenapa? Su'ban merasa menyesal. Dia melihat pahala baju bekasnya itu segitu besar. Dia juga berpikir, kayak mana besarnya pahala kalau yang dipakai baju bekas, yang disedekahkan baju baru. Itu dia. Inilah yang bisa kita ambil istimbat, intisarinya bagaimana? Pertama apa? Dianjurkan kita bersedekah makanan. Yang kedua, dianjurkan kita bersedekah pakaian untuk saudara-saudara kita yang mungkin menutupi auratnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yuk kita berjamaah ke masjid. Pahalanya besar. Masya Allah, tabarakallah. Ummi Maktum itu orangnya buta. Dia pernah datang menemui Rasulullah. Ya Rasul, boleh enggak aku enggak ke masjid? Kata Rasul, boleh. Semangat Ummi Maktum. Karena apa? Orang dia buta. Tak ada yang menunjukkan jalannya untuk menuju ke masjid. Tapi ketika dia berbalik, Rasul kembali bertanya, apakah kau dengar suara azan? Dengar ya Rasul. Waduh, aku gak punya alasan untuk memberikan rukhsah kepadamu, keringanan kepadamu ketika kau mendengar azan untuk sholat di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Pernah kita sampaikan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Gak dianggap sholat seorang yang tinggal di samping masjid atau musola kecuali ya di tempat itu. Di mana? Di masjid atau musola. Bagaimana kita menghidupkan rumah Allah dengan 5 waktunya? Masya Allah, tabarakallah. Hari ini bagaimana kita menghidupkan hati kita? Sebenarnya siapa yang mati? Bukan Anda, bukan kita semua, tapi hati kita masing-masing. Yang membuat apa? Membuat kita malas beribadah, menunaikan berjamaah. Kenapa? Setan gak suka dengan orang yang berjamaah. Pertolongan Allah itu pada apa? Pada orang yang berjamaah. Setan risih kali, sedih kali, dia menangis. Melihat apa? Melihat kita berjamaah dalam sholat. Jadi kalau memang ditanya bagaimana hukumnya ibu-ibu, dulu
Di masa Rasulullah itu Islam belum jaya. Di masa Rasulullah itu Islam belum kuat. Di sana banyak preman. Kalau ibu-ibu pergi sendiri, ibu nanti dijahatin preman, makanya dulu dilarang. Lah sekarang kan udah merdeka. Rumah pun di teras masjid, dekat. Jadi bagaimana hidupkan dalam sholat berjamaah ini? Karena apa? Di dalamnya banyak manfaat. Pahalanya aja dilipat gandakan 27. Nah, itu dia. Dan itu kita sampaikan tadi kan kita sudah menceritakan 2 pahala. Pahala apa? Pahala memberikan pakaian, memberikan makanan. Yang ketiga pahala yang sempurna sebenarnya apa? Memberikan minuman. Nah, ini jangan dibilang memberikan minuman ini pahalanya kecil, masya Allah tabarakallah. Kita pikir ringan. Tapi diceritakan dalam satu hadis, ada penduduk surga. Ini penduduk surga ini pun kadang-kadang ada latahnya kepingin jalan-jalan. Jadi jangan di dunia, di surga pun kepingin jalan-jalan. Ada seorang penduduk surga kepingin jalan-jalan nengok neraka. Ditengoknya neraka itu ketika dia jalan-jalan, ditegur sama penghuni neraka. Wahai si fulan, apakah engkau si fulan? Iya, aku dulu pernah memberimu segelas air minum ketika kau kehausan di dunia. Hari ini aku kehausan, kata penghuni neraka tadi. Kau siapa? Si fulan. Waktu itu dikenangkannya kapan dia memberikan minuman ketika di dunia. Setelah itu apa? Penghuni surga itu datang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata penghuni surga itu? Ya Allah, si fulan yang di dalam neraka itu dulu pernah berbuat baik samaku. Pernah dikasihnya aku segelas air minum ketika aku dalam keadaan haus, dahaga yang amat sangat. Berilah pertolongan kepadanya ya Allah. Jangan kau hinakan aku dengan pertolongannya itu ya Allah. Apa yang terjadi? Penghuni neraka itu mendapatkan syafaat. Gara-gara minuman itu dihapuskan azabnya, dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita ini kalau bisa jaga-jaga. Nuansa hari ini bagaimana kita berinfak, bersedekah dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian yang keseharian manfaat. Ini sedekahnya beroti. Kalau bangun rumah pun belum juga. Payah gitu ya, paksa dijual rotinya. Kan gitu. Berinfak itu apa? Kalau bisa, nah ini dia. Kalau bisa, lan tanal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kau tidak akan mendapatkan kesempurnaan sampai kau menginfakkan yang terbaik apa yang kau miliki, yang baik-baik lah. Kalau minuman marjan lah, kalau enggak kurnia gitu-gitulah. Kalau kue pun ya janganlah bakwan yang dingin, yang udah tak laku, yang seger, nah gitu dia. Pakaian pun kalau sarung, ya kalau pun enggak wadimor, tah gajah-gajah budo, nah gitu-gitulah. Yang ada manfaatnya dan ada harganya. Jadi makainya pun enggak malu-malu. Ini dikasih sedekah baju koyaknya 11. Debar makainya, mau dipakai cemana? Mereknya bagus pula tuh. Cuma koyaknya banyak. Aku pengen juga pakai baju merek, tapi koyak banyak, ini enggak sanggup kita. Jadi kalau bisa bersedekah ini yang baik. Kalaupun tak bisa sempurna secara keseluruhan, yang baiklah nilainya. Agar apa? Agar Allah kasih lipat ganda yang baik. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kekekalan rezeki ini, Pak, Bu. Ini cerita-cerita, tapi ceritanya cerita baik semua. Kenapa? Di zaman Bani Israel ada pasangan yang soleh tapi miskin. Soleh tapi miskin. Bercerita bini tadi ketika berdua sama suaminya, Bang, kita ini kan umatnya Nabi Musa. Iya, Nabi Musa itu kan bisa cerita sama Tuhan, bisa bercerita kepada Allah. Iya,
minta kenapa sama Allah untuk membuat kita kaya. Berpikir suami tadi, pikir-pikir dia juga lah. Orang cuma tinggal minta tolong. Melapor orang itu sama Nabi Musa datang. Wahai Musa, engkau adalah Nabiullah, engkau adalah kalamullah. Ya, tolonglah mintakan kekayaan untuk kami. Kami capek kali jadi orang miskin nih. Nabi Musa pun datang menghadap Allah. Ya Allah, berilah kekayaan kepada mereka. Apa jawab Allah? Iya boleh, tapi mereka cuma aku kasih kaya setahun, habis itu miskin lagi kaya itu. Saya yang pertama lah balik. Coba tanya sama orang tuh, apa kata si miskin tadi? Nggak apa-apa lah setahun aja. Jadilah jadi orang kaya setahun, lah paten tuh. Ketika dia sesekanlah jadi orang kaya, berlimpah ruah, datang harta dari tempat yang tak diduga. Berselang namanya pasangan yang soleh dan solehah tadi. Apa kata istrinya? Bang, kita ini kan kaya cuma setahun. Yuk kita bagi-bagi sama orang miskin. Yuk kita bagi-bagi sama orang musafir, sama anak yatim. Dibaginya terus hartanya. Harta datang berlimpah-limpah, ya. Terus dibaginya. Nggak terasa dia nggak sadar juga. Yang sadar siapa? Nabi Musa. Orang Nabi Musa yang minta, dia nggak sadar. Udah setahun, udah lebih, kok nggak jadi miskin? Yang usil siapa? Nabi Musa. Nabi Musa langsung menghadap Allah. Ya Allah, engkau telah berjanji bahwa dia cuma kaya setahun ya Allah. Tapi kenapa hari ini udah lebih setahun dia nggak jadi miskin? Apa kata Allah kepada Musa alaihissalam? Wahai Musa, aku membukakan kepadanya satu pintu rezeki. Tapi dia membukakan pintu rezeki yang banyak kepada siapa? Kepada para musafir, kepada para peminta, kepada anak yatim, kepada siapa-siapa yang membutuhkan. Aku malu padanya, maka aku kekalkan kekayaan kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu dia. Jadi kalau bersedekah itu jangan nunggu miskin, tapi waktu miskin biar kaya. Nah, gitu dia. Jadi waktu miskin bersedekah apa dalam kemampuannya. Karena apa? Belum tentu sedekah yang banyak bisa melebihi sedekah yang sedikit. Nah, duit kita 20.000 di rumah, ya segitunya, di kantong segitunya adik. Ngomongin pergi ke masjid, dipecahkan di tengah jalan, apa diisi minyak 10.000, dimasukkan ke masjid 10.000. Berapa persen yang sudah diimpakkan? 100%. Orang punya uang 50 juta, impaknya cuma 20.000 juga. Mana banyak? Ya banyak yang 10.000. Orang cuma itu-itunya. Hari ini Allah bukan melihat daripada nilainya. Pertama keikhlasannya, yang kedua kepantasannya. Pantas nggak kalau kita memang orang yang kaya, pelit? Orang yang miskin dermawan. Nah, begitulah kita menjadi orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini bagaimana terus kita menanamkan hati kita apa? Untuk kebersamaan, untuk orang lain. Karena apa? Bisa jadi sedekah yang sedikit itu akan berlipat ganda nanti di akhirat menjadi besar, bahkan bisa menjadi penjaga kita insyaallah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit yang dapat disampaikan, kiranya bisa bermanfaat kepada kehidupan kita dan keseharian kita. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.